akan membahas materi tentang expressing congratulations, hope, and wish. Jadi nanti video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama membahas tentang expressing congratulations, dan yang kedua akan membahas materi tentang hope and wish. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang expressing congratulations. Oke, for expressing congratulations itu apa sih? Nah, for example ya, when your friends or families tell you an exciting news like they got a scholarship or probably they won some competition, so you definitely want to congratulate them, right? Ketika teman kalian atau misalnya keluarga kalian punya kabar bahagia nih, terus cerita ke kalian, pasti kan kalian pengen ngucapin selamat gitu kan, ngasih selamat dan juga harapan kayak oh selamat ya kayak gitu. Nah, terus cara buat ngucapin selamat dalam bahasa Inggris tuh kayak gimana sih? Mungkin kalian ada yang udah bisa juga ya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Nah, expressing congratulations itu merupakan suatu ungkapan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaiannya atau momen bahagianya. Jadi kita bisa pakai kalimat, kita bisa pakai ungkapan congratulations ini buat menyatakan selamat kepada seseorang atas pencapaiannya atau juga momen bahagianya. Nah, apa aja sih yang bisa kita gunakan buat menyatakan selamat kepada seseorang? Sebenarnya banyak ya. Selain contoh-contoh yang ada di sini tuh masih banyak lagi contohnya yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan selamat kepada seseorang. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Misalnya yang pertama nih, congratulations, you deserve this success. Nah, artinya, selamat, kamu pantas mendapatkan kesuksesan ini. Terus responsnya bisa dijawab dengan thank you very much. Nanti yang dikasih ucapan selamat kan pasti kayak seneng ya gitu dikasih ucapan selamat. Jadi bisa jawabnya dengan thank you very much. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada teman kalian yang juara lomba pidato nih. Kalian bisa pakai ungkapan ini, congratulations on becoming the winner of speech contest. Selamat telah menjadi juara di lomba pidato gitu. Nah, terus kan pasti seneng teman kalian kan kayak dapat ucapan selamat dari kalian kan. Nah, terus respon dari teman kalian bisa, how nice of you to say so, thank you. Nah, pasti kan ngucapin terima kasih juga gitu. Terus, nah mungkin tadi di contoh sebelumnya congratulations terus yang di awal kan, kayak pengen beda deh, pengen ngucapin selamat tapi kalimatnya tuh nggak yang congratulations yang di awal gitu, misalnya gitu ya. Nah, bisa contoh yang selanjutnya ada misalnya kakak kalian atau orang tua kalian mungkin yang dapat pekerjaan baru, terus kayak kalian pengen ngasih selamat, kalian bisa ngucapin kayak gini, I'd like to congratulate you on your new job. Nah, aku ingin mengucapkan selamat atas pekerjaan baru kamu, atau pekerjaan baru siapa gitu kan ya. Nah, jadi yang untuk ketiga ini tuh, yang congratulations yang contoh pertama, kedua, sama ketiga ini tuh biasanya bisa juga selain buat teman, bisa kita pakai juga untuk konteks yang agak formal. Jadi maksudnya bisa diucapin untuk ke yang lebih tua dari kita gitu. Nah, jawabannya untuk yang tadi bisa, thank you for your kind words, it means a lot gitu kan, kayak wah sangat-sangat berarti banget gitu ucapan selamat dari kalian. Terus ada juga contoh misalnya nih kalau ke temen deket terutama bisa ngucapin oh congrats gitu kan, kayak ya udah cuman singkat aja tapi itu kayak ngasih selamat. Cuman biasanya ini kita pakainya untuk yang teman deket ya. Terus ada juga contoh selanjutnya juga, that's fantastic, I'm glad to hear it. Jadi kayak misalnya teman kalian ada yang cerita nih tentang kayak momen bahagianya mereka, atau misalnya mereka juara apa atau apa gitu. Nah, terus kalian bisa ngeresponnya, jadi kalian ngasih selamat tapi kayak ngasih respon dulu nih atas cerita dari teman kalian. Kalian bisa jawabnya, that's fantastic, I'm glad to hear it. Jadi kayak aku seneng banget mendengarnya kayak gitu. Terus bisa dijawab juga sama teman kalian, thank you very much, atau thank you, maksudnya ucapan terima kasih aja. Atau juga ini ada temannya, I still have a lot to learn, itu maksudnya kayak being humble gitu loh. Jadi kayak oh enggak, tapi aku masih banyak yang perlu dipelajari kayak gitulah. Sama terakhir ini hampir sama ya kayak yang
contoh sebelumnya yaitu that's a wonderful news, well done. Jadi kayak selamat gitu kan, kayak itu benar-benar kabar yang sangat luar biasa gitu kan, selamat. Nah, terus bisa dijawabnya dengan thanks a lot, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke conversation example. Kita masuk ke contoh conversationnya. So for this situation, Lina has just got her result of her math test. She is waiting for her English test. Ricky congratulates her for the result of the math test and hope that she will get an A for the English test too. Nah, jadi di sini Lina baru aja dapat nilai ujian matematika, terus kayak dia lagi nungguin hasil ujian bahasa Inggris. Gitu kan, dia berharap semoga dia bahasa Inggris juga bisa dapat nilai A juga. Nah, Ricky di sini ngasih selamat ke Lina. Kita cek ya conversationnya. Kata Lina said, "Thank God I got an A for my math test, but I'm not sure of the result of my English test." Then Ricky said, "That's great! Congratulations for the result of your math test. I hope you will get an A for the English test too." Ricky said. And then Lina said, "Thank you for your kind words. I still have a lot to learn for the English test." Nah, itu tadi conversation antara Ricky dan Lina. Jadi Lina di sini masih nunggu hasil dari ujian bahasa Inggris dan kayak dia berharap semoga dia dapat nilai A juga kayak nilai ujian matematika. Nah, di sini Ricky ngasih selamat ke Lina dan kayak ngasih harapan juga, ngasih doa juga ke Lina semoga dia dapat nilai A juga di bahasa Inggris kayak gitu. Dan Lina kayak yang pasti Lina berterima kasih atas ucapan selamatnya dan juga kayak being humble gitu, kayak ya tapi aku juga masih banyak yang perlu diperbaiki atau dipelajari gitu di ujian bahasa Inggris kayak gitu. Contoh dari percakapan yang ungkapan selamat. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 2. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang hope and wish. Tadi sebelumnya disinggung ya di contoh yang Ricky sama Lina tadi, kalau Ricky ngasih doa, ngasih harapan gitu buat Lina. Nah, hope sama and wish itu apa sih? Kalian pasti udah tahu kan kalau misalnya hope itu kan kayak pasti kalau misalnya berdoa atau misalnya kayak pengen sesuatu pasti kan kayak I hope I can get an A for an English test misalnya kayak gitu, atau harapan-harapan yang lainnya gitu misalnya. Pasti kan kalian sering tuh. Nah, itu tuh apa sih? Nah, hope sama wish itu dapat kita gunakan untuk menyatakan harapan atau doa. Nah, terus di sini kan ada hope sama wish. Terus apa dong perbedaannya? Nah, sebelum kita ke perbedaannya, kita lihat dulu contoh-contoh dari ungkapan hope sama wish ya. Nah, contohnya yang pertama di statements. Contoh yang pertama, I hope I can win the competitions. Nah, terus responnya bisa dijawab, I hope so, gitu kan, kayak ya aku berharap juga gitu. Terus statement contoh yang kedua, I hope everything will be fine. Gitu. Aku harap semuanya baik-baik aja. Terus responnya bisa thank you and the same to you, kayak gitu kan, atau I hope so too. Itu juga bisa ya. Terus statement yang selanjutnya, good luck with your test. Terus bisa dijawab thank you very much, kayak ngasih semangat gitu kan, ngasih kayak doa semoga berhasil. Terus bisa dijawab thank you very much tentunya. Terus ada have a nice day gitu kan, bisa kalian jawab juga dengan you too, thanks gitu kan, atau you too, thank you. Itu pokoknya kayak ngasih ucapan terima kasih juga. Nah, terus ada yang terakhir, contoh yang wish, I wish everything would be okay. Nah, responnya don't worry, I'll always be by your side. Kenapa nih jawabannya yang wish ini? Jawabnya di responnya don't worry, I'll always be by your side. Kenapa nggak yang jawabnya kayak yang sebelumnya, yang thank you dan lain sebagainya? Nah, kita cek ya perbedaan dari hope sama wish. Oke. Kenapa sih hope sama wish ini tuh beda ternyata penggunaannya? Oke, kita masuk the difference between hope and wish.
Jadi, kalau misalnya hope itu merupakan suatu harapan yang dapat diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Jadi, kalau misalnya kita kita mau menyatakan harapan atau misalnya keinginan sesuatu, kita menggunakan hope, itu tuh berarti keinginan tersebut tuh mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Itu ya hope. Tapi kalau misalnya kita menyatakan harapan atau doa, tapi kita pakai wish. Nah, di sini tuh suatu harapan tersebut sangat sulit diwujudkan, bahkan cenderung mustahil gitu. Jadi, kalau misalnya wish tuh, jadi kalau hope mah suatu harapan yang dapat diwujudkan dan sangat mungkin terjadi. Jadi dapat diwujudkan gitu. Kalau misalnya wish itu merupakan suatu harapan yang sulit diwujudkan dan bahkan cenderung mustahil kayak gitu ya. Kayak nggak mungkin gitu. Kalau wish itu. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. Kenapa beda hope sama wish? Kayak biar lebih paham. Nah, untuk yang contoh yang pertama, the difference between hope and wish. Oke, yang contoh yang pertama dulu, yang hope ya. I hope I have time tomorrow. Nah, ini tuh berarti I hope I have time tomorrow. Jadi, aku berharap aku punya waktu besok. Dan ini tuh mungkin terjadi karena besok memang dia nggak ada kegiatan apa-apa dan ya udah dia pasti keinginan itu atau harapan itu bisa terwujud gitu besok tuh. Karena dia memang nggak ada pekerjaan apa-apa, jadi dia pasti punya waktu besok kayak gitu. Nah, kalau yang wish contohnya nih, I wish I had more time. Nah, di sini berarti dia udah nggak ada waktu, dia udah nggak punya waktu, cuman dia berharap atau dia berandai-andai kalau aja aku masih punya waktu gitu, kayak andai aja aku masih ada waktu, soalnya sekarang udah nggak ada nih waktunya, aku udah nggak bisa lagi nih ngelakuin suatu hal nih karena aku udah nggak ada waktu gitu. Cuman kalau aja gitu, andai aja kayak gitu, I wish I had more time. Nah kayak gitu, itu contoh untuk yang wish. Nah, selanjutnya, I hope it doesn't rain later. Nah, kita contoh selanjutnya, I hope it doesn't rain later itu berarti aku harap nanti nggak akan hujan, kayak gitu kan. Nah, berarti kemungkinannya ini sangat mungkin terjadi gitu, kayak mungkin karena memang cuacanya cerah banget gitu, panas dan lain sebagainya, jadi kayak nggak mungkin hujan gitu. Kayak harapannya ini kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalnya wish di sini, contohnya I wish it wasn't raining. Nah, di sini berarti saat itu tuh sedang hujan. Saat itu sedang hujan dan dia kayak berandaikan pas dia lagi lihat hujan nih, kayak, terus dia bilang, I wish it wasn't raining. Padahal itu lagi hujan. Gak mungkin kan tiba-tiba langsung apa sih namanya? Hujannya jadi nggak ada kan nggak mungkin. Soalnya emang lagi hujan gitu. Jadi kayak cuman dia kayak berandai, coba aja nggak hujan kayak gitu. Coba aja kalau nggak hujan. I wish it wasn't raining. Nah, contoh yang ketiga, I hope my parents like my gift. Berarti di sini kayak aku harap orang tuaku menyukai hadiahku gitu kan misalnya. Nah, berarti kan kemungkinan ya mungkin terjadi lah gitu kan, kayak kita ngasih hadiah, pasti kan orang tua kita senang kayak gitu. Jadi kan mungkin terjadi gitu, harapannya sangat mungkin terjadi. Nah, kalau yang wish di sini, I wish I knew how to make handmade gift. Nah, di sini artinya tuh kayak andai aja aku tahu cara membuat hadiah kayak buatan sendiri gitu, kayak buatan sendiri ya. I wish I knew how to make handmade gift. Nah, di sini I wish I knew berarti kan dia nggak tahu, dia nggak bisa cara bikin hadiah buatan sendiri gitu, kayak kerajinan tangan sendiri gitu. Nah, dia nggak bisa. Nah, cuman dia kayak berharap gitu, coba aja aku bisa gitu kan. I wish I knew how to make handmade gift kayak gitu. Jadi mungkin dia ngasih hadiahnya belilah, atau misalnya ya beli ya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa bikin sendiri, jadinya dia kayak berandai-andai, I wish I knew how to make handmade gift kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang hope-nya, yang contoh yang hope, his mother hopes he will pass the test. Nah, sebenarnya untuk hope itu sendiri itu maknanya tuh memang udah makna di masa yang akan datang. Jadi maknanya tuh future gitu. Sebenarnya nggak perlu pakai will juga udah bisa. Pakai present tense, diikuti present tense juga udah menyatakan masa depan. Tapi untuk
menekankan lagi pakai will tuh boleh gitu. Nah, contohnya misalnya gini, his mother hopes he will pass the test gitu kan. Ibunya berharap dia laki-laki ini bisa akan lolos, dia laki-laki ini akan lolos ujian atau lolos di tesnya. Nah, itu harapan dari si ibunya. Berarti ini mungkin terjadi karena anaknya udah belajar sungguh-sungguh, pasti ini mungkin terjadi gitu kan. Nah, kalau yang wish di sini contoh kalimatnya, he wishes he had passed the test. He wishes he had passed the test. Wah, kalau yang ini berarti artinya dia berharap atau dia dia berharap dia bisa lolos tesnya, atau misalnya artinya itu misalnya makna dari he wishes he had passed the test tuh dia berharap dia bisa lolos tapi sebenarnya dia nggak lolos, intinya kayak gitu ya. Dia berharap dia bisa lulus ujian tapi di sini dia nggak lulus ujian, makanya dia kayak sedih dan dia kayak berharap andai aja aku bisa lolos tesnya gitu. I wish I had passed the test. Nah, di sini contoh kalimatnya he wishes he had passed the test. Dia berandai-andai, dia berharap dia bisa lolos tesnya, soalnya dia nggak lolos. Terus untuk yang hope sama wish itu sendiri sebenarnya nanti akan ada aturan-aturannya ya, kayak misalnya tadi hope itu bisa diikutinya sama tesis apa aja, terus wish juga bisa diikuti sama tesis apa aja. Nah, hanya untuk secara umumnya kalau misalnya hope itu biasanya diikuti sama I hope, terus diikuti sama present simple, atau bisa juga nih kayak tadi contoh yang sebelumnya ada yang pakai will ya, itu bisa juga. Cuman karena hope itu sebenarnya udah punya makna masa depan gitu, udah punya makna kan yang akan terjadi maksudnya, jadinya hope diikuti sama present simple juga itu udah betul. Cuman kalau misalnya mau ditambahkan will nih kayak yang tadi, his mother hopes he will pass the test, pakai will itu juga bisa kayak gitu. Terus kalau misalnya yang wish, nah kalau misalnya wish itu diikutinya kalau I wish gitu, I wish, he wishes, she wishes, they wish, dan lain sebagainya, itu diikutinya sama past. Bisa past simple, bisa past continuous, bisa juga past perfect. Kayak gitu ya. Nih kayak misalnya untuk yang contoh yang pertama wish tadi, I wish I had more time, itu past simple. Terus kalau misalnya yang I wish it wasn't raining, itu past continuous. Terus yang I wish I knew itu past simple. Terus yang terakhir contoh yang he wishes he had passed the test, itu ada had passed the test, berarti itu past perfect. Jadi kayak oke, itu tadi penjelasan tentang materi expressing congratulations, hope, and wish. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kalau misalnya ada yang masih kalian bingung atau yang kalian ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.